Kemampuan cincin roh kedua roh alat, dan terlebih lagi serangan kekuatan penuh, meskipun Tang San mengira dia memiliki kekuatan roh sedikit lebih banyak daripada saudara keluarga Tai, menghadapi serangan terakhir kekuatan penuh mereka, dia masih tidak berani menganggapnya enteng. Tapi, keadaan muncul membuat Tang San menjadi pucat karena ketakutan, karena dua palu yang bersiul di udara tiba-tiba terpisah, satu mengejar sosok Xiao Wu yang melonjak, satu busur untuk menyerangnya. Kemampuan cincin roh kedua saudara laki-laki keluarga Tai tiba-tiba memiliki efek mengejar. Saat ini, tubuh saudara-saudara keluarga Tai sudah terikat erat oleh Blue Silver Grass, duri tajam menusuk tubuh mereka, racun masuk, dan dalam sekejap tidak dapat bergerak lebih jauh. Namun di mata mereka berkilat cahaya harapan, berharap serangan terakhir akan mampu memberikan hasil. Jika hanya mampu merobohkan Tang San, The Binding pada mereka juga akan dengan mudah dibubarkan. Apa yang harus dilakukan? Di sela-sela waktu, Tang San sudah membuat keputusan. Rumput perak biru tanpa duri membumbung ke udara, secara akurat mengikat pinggang ramping Xiao Wu, dan dengan susah payah membuangnya. Dengan cara itu Tang San menentukan bahwa meskipun palu besi saudara-saudara keluarga Tai mampu mengejar lawan, mereka masih hanya mampu melakukannya di bawah sudut tertentu, sama sekali tidak mengejar tanpa batas. Dia melempar Xiao Wu ke arah sebaliknya menghadap Iron Hammer, dan seperti yang diharapkan melepaskannya dari jangkauan serangan Iron Hammer as all-in-one throw. Tapi, karena Tang San menggunakan semua usahanya pada Xiao Wu, dia sendiri sudah tidak punya waktu untuk beradaptasi, dan palu besi lainnya sudah mencapainya pada saat yang sama saat dia melempar Xiao Wu. Dalam krisis, keterampilan bela diri sekte Tang dapat bertindak tanpa hambatan. Melihat palu besi sudah datang padanya, angin kencang menyelimuti tubuhnya. Kedua telapak tangan Tang San menggunakan tangan giok misterius, tubuh berputar dengan cepat, menepuk dengan kekuatan internal penuh mengontrol naga penangkap derek, praktis dalam sepersekian detik memutar telapak tangannya. 7 pukulan telapak tangan berturut-turut praktis bertepuk bersamaan di kepala palu besi. Di bawah pengaruh kekuatan internal keterampilan surga misterius Tang San menggunakan pengendali naga penangkap derek, palu besi akhirnya dibawa untuk menyimpang satu Qi, dan meskipun tubuh Tang San terlempar sebagai tanggapan, pada akhirnya dia tidak dipukul dari depan. Dengan suara hong yang keras, palu besi jatuh ke lantai, tubuh Tang San berguling di udara. Masih belum mendarat, dia sudah batuk seteguk darah. Di udara Xiao Wu melihat Tang San yang cukup terluka untuk meludahkan darah, dia segera marah, "Bajingan, kau pengadilan kematian." Kedua tangan terangkat secara bersamaan, tanpa ada suara udara yang terbelah, 4 bayangan melesat tajam dari lengan bajunya, mengarah ke Tai Long dan Tai Hu. Semua target bayangan adalah mata pasangan itu. Meskipun Xiao Wu tidak dapat mempelajari senjata tersembunyi sekte Tang, masih banyak senjata tersembunyi jenis mekanisme. Dia praktis mengenakan koleksi yang mirip dengan yang dimiliki Tang San. Saat ini dalam kemarahan, dan tidak dapat mempertimbangkan konsekuensinya, langsung menggunakan Silent Slave Dart. Sebagai mekanisme yang dibuat oleh Tang San, kekuatan tembus Silent Slave Dart ini sangat kuat, meskipun Tai Long dan Tai Hu memiliki tubuh yang kuat, jika mata mereka terkena, apalagi hanya membutakan, kekuatan tangguh lengan Dart sudah cukup untuk ditembus otak mereka. Dan pada saat ini Tai Long dan Tai Hu telah sepenuhnya dibatasi di Blue Silver Grass Tang San, dan setelah menggunakan all-in-one throw, kekuatan roh mereka sangat berkurang, racun yang melumpuhkan mengambil kesempatan untuk menyebar. Ingin menggerakkan jari tangan atau kaki sudah menjadi harapan yang luar biasa, apalagi menghindari lengan anak panah Xiao Wu. Bahkan sebelum anak panah mencapai mereka membawa angin kencang yang sudah membuat mata mereka mati rasa. Di bawah keterkejutan besar diam-diam berteriak di dalam hati mereka, hidup ini berakhir. Xiao Wu, jangan. Tang San dengan cepat berteriak, tangan kanan dalam sekejap terlempar dari pinggangnya, 4 lampu dingin terbang miring. Suara ding-ding-ding bergema ringan, 4 lengan Dart praktis hanya satu cun dari mata Tai Long dan Tai Hu terlempar ke udara. Awalnya, ketika Tang San nyaris lolos dari bahaya, dia menarik dan melemparkan 4 pisau lempar daun willow dari 24 jembatan terang bulan. Meskipun melempar jarum sangat cepat, beratnya terlalu berbeda dari lengan Dart, tidak cukup untuk menghalangi serangan lengan Dart, tapi pisau lempar jauh lebih berat daripada jarum lempar. Namun, ini untungnya Tang San dengan mata setan ungu, penglihatan yang menakjubkan selain pemahamannya yang luar biasa tentang kecepatan lengan panah yang dia buat sendiri. Jika tidak, masih tidak bisa menyelamatkan saudara Tai. Xiao Wu membalik di udara dan mendarat di tanah. "Little San, apa yang kamu lakukan?" Saat ini, wajah kecilnya yang menawan memerah karena amarah, dengan tajam menatap kedua bersaudara Tai. Tang San menggelengkan kepalanya pada Xiao Wu, bahkan jika mereka adalah musuh mereka harus diselamatkan, lukaku tidak serius. Pandangan beralih ke Tai Long dan Tai Hu yang sudah pucat, "Kalian berdua,
Pertarungan roh ini harus menjadi kemenangan kita. Tai Long dan Tai Hu masih bisa berbicara, dan buru-buru mengangguk. Tai Long berkata, "Terima kasih banyak atas bantuan hidup kita, adik kecil." Kami mengakui. Tang San menarik Blue Silver Grass, menarik napas dalam-dalam, di dalam tubuhnya menahan rasa sakit yang tak henti-hentinya membakar. Untungnya, dia belum diserang langsung oleh serangan pihak lain, dan menambahkan keterampilan misterius surga milik kelas pertama kekuatan internal yang asli. Mengenai pertahanan itu luar biasa baik, budidaya selama bertahun-tahun setara dengan dukungan hangat yang konstan dari internal. Organ, dia hanya perlu menyelaraskan nafasnya untuk beberapa saat setelah kembali dan ini tidak akan menjadi konsekuensi apapun. Saat Tang San dan Xiao Wu berjalan keluar dari dua area pertarungan roh, kelompok Dai Mubai juga telah menyelesaikan pertarungan roh mereka. Hari ini bisa dikatakan untuk kesenangan dan kepuasan semua orang. Selain kekalahan Zhu Zuqing oleh Tang San, yang lain semua memperoleh kemenangan pertarungan roh. Berkat dua pertarungan roh, Tang San dan Xiao Wu masing-masing memperoleh 2 poin dan 20 koin emas dalam kemenangan. Dekan? Tang San bertanya pada Dai Mubai. Dai Mubai tak berdaya berkata. Surga tahu kemana dia inginkan? Dia menjelaskan bahwa setelah kita menyelesaikan pertarungan roh kita harus kembali dulu. Saat mereka berlima keluar dari pertarungan roh, mereka bisa terus-menerus mendengar suara pujian. Dalam pertarungan roh hari ini, meskipun mereka tidak bisa dikatakan mendapat banyak untung, Tang San masih merasa dia mendapat untung tidak sedikit dari pertempuran mematikan semacam ini. Terutama satu pertempuran dengan Tai bersaudara, biarkan dia melihat kekuatan hebat Tool Spirits. Setiap jenis spirit semuanya memiliki karakteristiknya masing-masing. Selama digunakan dengan tepat, semua bisa mencapai efek yang maksimal. Berbicara tentang kekuatan, dia dan Xiao Wu jelas berada di atas lawan, tetapi karena mereka agak meremehkan musuh, mereka hampir mengalami kekalahan. Dalam benak Tang San dia tidak bisa tidak mengingat apa yang pernah dikatakan Grandmaster. Dalam pertempuran antara Spirit Masters, orang pertama-tama harus merasakan dengan jelas kemampuan lawan. Jika tidak dapat melakukannya, maka semuanya harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Cara. Bahkan jika itu adalah Spirit Master peringkat rendah, mereka mungkin masih memiliki kemampuan roh yang mematikan. Kamu kembali dulu. Baru saja Dekan menyuruh saya pergi ke tokonya. Ma Hongjun tiba-tiba berkata. Di sepasang mata kecil itu berkedip-kedip cahaya yang agak bersemangat. Wajah Dai Mubai menunjukkan ekspresi seperti senyuman namun bukan senyuman. Kalau begitu kita akan kembali dulu. Santai saja. Bos Dai, kamu tidak ikut? Tidak, jangan bicara omong kosong, cepat pergi. Dai Mubai dengan tajam memelototinya, dari sudut matanya melirik Zhu Zuqing. Reaksi Fatih jelas agak lambat, tanpa memahami maksud dari mata Dai Mubai, wajahnya yang montok agak memerah karena kegembiraan. Ayo pergi bersama. Bukankah Anda mengatakan wanita-wanita adalah sumber daya alam dari populasi? Dai Mubai akhirnya tidak bisa menahan diri, cepat tersesat. Seleraku tidak kalah dengan selera kamu. Ma Hongjun mendengus agak tidak puas, tetapi menghadapi amarah yang berkedip-kedip di mata jahat Dai Mubai, dia membuka mulutnya, pada akhirnya dia tidak berani menghadapi mata jahat macan putih ini dengan kata-kata, dan berbalik dan pergi. Bos Dai, apa yang akan dilakukan Fatih Cabul itu? Xiao Wu bertanya. Dai Mubai tertawa terbahak-bahak, berkata, kalian semua bilang dia cabul, apa yang bisa dia lakukan? Api jahat tidak bisa terus-menerus ditekan. Xiao Wu membentak, lagi-lagi akan menyakiti perempuan? Saya benar-benar bertanya-tanya apakah transformasi rohnya tidak terkait dengan watak alaminya. Dai Mubai berkata, merugikan tidak mungkin terjadi. Tahukah kamu bahwa dunia ini memiliki semacam tempat yang disebut bordil? Tang San agak tidak berani percaya berkata, maksudmu, Dekan akan membawa Ma Hongjun pergi ke tempat semacam itu? Dia telah mendengar tentang rumah pelacuran di masa lalunya, dan secara alami tahu di mana tempat itu. Dai Mubai berkata, ini juga masalah yang tidak bisa ditolong. Semangat Ma Hongjun selain dari cacat itu adalah salah satu yang paling kuat di antara roh binatang, dia juga dianggap sebagai murid langsung Dekan. Dia tidak bisa membiarkan dia melepaskan kultivasi selamanya atau melihat tubuhnya meledak dan mati. Zhu Zuqing membuat komentar langka, semua pria itu kotor. Xiao Wu terkikik, berkata, adik Zuqing, seranganmu tidak boleh terlalu lebar. Oh, Tang San pasti sangat rapi. Tidak seperti Dai Mubai dan Ma Hongjun yang seperti itu. Dai Mubai dengan cepat berkata, baiklah, Tang San kecilmu jernih seperti es dan bersih seperti giok, kita semua kotor, baiklah. Dibandingkan dengan Fatih, seleraku jauh lebih baik. Xiao Wu segera mengambil penampilan meniru,
menyaksikan Dai Mubai dalam ledakan penderitaan marah tanpa daya menggelengkan kepalanya. Saat dia diam-diam melirik Ju Zhuqing, dia menemukan Ju Zhuqing sudah menatapnya, hanya cahaya di matanya yang tampak lebih sedingin es. Nona muda itu mendengus, tiba-tiba berjalan di depan Dai Mubai. Seleramu lebih baik daripada siapa? Dai Mubai menatap kosong sejenak, tidak tahu bagaimana dia harus merespon. Zhuqing, aku... Dia saat ini sudah menyadari bahwa kata-katanya salah. Jika rasanya lebih enak daripada Fatih, bukankah itu berarti dia hanya menghadapi jenis wanita yang berbeda dari pekerjaan itu? Apakah senior atau junior? Apakah burung phoenix di sarang rumput atau pelacur? Apa perbedaan antara orang yang berurusan dengan industri ini? Mata Ju Zhuqing tiba-tiba penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Umurmu 15 tahun? Anda membuat saya sakit. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Sejak Ju Zhuqing tiba di Akademi Shrek, Dai Mubai terus-menerus menekan dirinya sendiri, mentolerirnya. Saat ini, dia yang selalu dingin dan sombong tidak bisa lagi menahan amarahnya yang terdalam. Kamu berhenti di situ. Ju Zhuqing tidak memperhatikannya, dan tidak hanya tidak berhenti berjalan, sebaliknya meningkatkan langkahnya. Kamu? Dai Mubai dengan ganas mengangkat tangan kanannya, cahaya putih terang di tengah telapak tangannya. Dia tidak pernah memiliki temperamen yang baik, atau lebih tepatnya, temperamennya lebih mudah tersinggung daripada orang lain. Namun, pada akhirnya dia masih menahannya. Cahaya putih di telapak tangannya tidak berkedip, mulutnya mengeluarkan desisan seperti harimau, lalu mengikuti di belakang Ju Zhuqing kembali ke akademi. Xiao Wu berkedip, dengan suara rendah bertanya pada Tang San, apa yang terjadi dengan mereka? Tang San menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Dari apa yang saya lihat pada hari itu dengan pendaftaran, Dai Mubai seharusnya tidak mengenal Ju Zhuqing dari sebelumnya. Tapi dia terlihat sedikit berbeda dengan Ju Zhuqing. Mungkinkah itu benar-benar hanya karena kemungkinan roh mereka cocok untuk mengadu kemampuan harmonisasi? Lupakan saja, kita tetap tidak boleh melihat-lihat masalah pribadi orang lain. Xiao Wu mengangkat tangannya dan menyentuh perut Tang San. Tang San dikejutkan olehnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Xiao Wu berbingkai sedikit merah. Apakah masih sakit? Semua karena aku, kamu terluka. Tang San pada ini sadar. Dia menunjuk ke lukanya. Sambil tersenyum tipis dia menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, sebagai kakak, aku tidak bisa begitu lemah. Ayo pergi, kita akan segera menyusul. Mereka berdua hampir tidak terlihat. Saat mereka kembali ke Akademi Shrek, di luar gerbang akademi mereka heran menemukan dua orang. Cahaya bulan malam ini sangat bagus. Dengan bantuan sinar bulan, mereka segera mengenali Oscar dan Ning Rongrong menunggu mereka di sini. Suasana hati Ning Rongrong tampaknya sudah kembali normal. Di pipi kecilnya yang cantik sekali lagi tergantung ekspresi tersenyum, duduk di atas batu besar di atas gerbang akademi, mengayunkan kakinya, dengan ekspresi yang agak bijaksana. Tapi ekspresi Oscar sepertinya tidak sedap dipandang, alisnya sedikit berkerut, dari waktu ke waktu diam-diam melirik Ning Rongrong, ekspresi di matanya menunjukkan cahaya yang agak enggan. Ju Zhuqing seolah tidak melihat kedua orang itu, segera masuk akademi, dan tanpa menoleh langsung menuju ke asramanya. Dai Mubai mengerutkan kening, rasa dingin di mata jahatnya semakin kuat. Apa yang kamu lakukan di sini? Cahaya berkedip di mata jahat Dai Mubai, berbicara dengan dingin. Ning Rongrong melompat dari atas batu, menunggumu tentu saja. Kenapa kamu pulang terlambat? Dan Dekan dan Fatih? Dai Mubai menjawab dengan dingin, mereka ditempati. Sudahkah Anda menemukannya? Tinggal atau pergi? Ning Rongrong tanpa ragu sedikit pun berkata, tentu saja, tempat ini terlalu menarik. Bagaimana saya bisa menjauh? Apa dengan ekspresi Anda? Apakah Anda seorang Jiangxi? Apakah Anda dipukuli oleh Zhuqing di sana? Haha, Oscar bilang kau pecinta level ahli, bahkan tidak bisa menangani nona muda. Ning Rongrong tidak lagi menutupi sifat terbebaskannya. Sejak masa kanak-kanak dia sangat cerdas, dan melihat banyak hal dari ekspresi Dai Mubai, tidak ragu sedikit pun untuk mengolok-oloknya. Mata jahat Dai Mubai menahan cahaya dingin. Ning Rongrong, jangan memancing kesabaran saya. Ini Akademi Shrek, bukan rumahmu. Orang lain mungkin takut padamu di sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, tapi aku Dai Mubai tidak. Memprovokasi saya, berhati-hatilah agar saya tidak memperkosa dan membunuh Anda, lalu lakukan semuanya. Ning Rongrong terkikik, berkata, aku benar-benar takut, sengaja menjulurkan dadanya yang masih kecil. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu memperkosaku. Kamu?
Dai Mubai pada akhirnya tidak dapat menahan amarahnya. Jika macan putih tidak mengungkapkan kekuatannya, Anda akan benar-benar menganggap saya kucing yang sakit. Kekuatan yang sangat marah tiba-tiba melonjak, kekuatan roh meletus dalam sekejap, tubuh Ning Rongrong praktis dalam sepersekian detik terlempar oleh keterkejutan. Oscar dengan terburu-buru maju selangkah, hendak menangkap Ning Rongrong, tetapi dirinya sendiri jatuh lebih dulu ke tanah karena dorongan itu. Mubai. Tang San mengambil langkah menghalangi di depan Ning Rongrong, kedua tangan dipegang di kedua sisi, menggunakan energi naga penangkap derek pengendali, mengirimkan kekuatan roh Dai Mubai ke kedua sisi. Setiap orang adalah sesama siswa. Biarlah. Meskipun Dai Mubai hanya melepaskan kekuatan roh, tanpa melancarkan serangan apapun, keterkejutan pada Tang San yang sudah terluka secara internal membuat darah dan napasnya bergolak. Dalam hatinya yang diam-diam terkejut, ini mungkin kekuatan asli Dai Mubai, kekuatan roh peringkat 37 memang jauh lebih kuat dari miliknya. Ning Rongrong dari masa kanak-kanak sampai sekarang, pada jam berapa dia dipermalukan seperti ini, dia tidak menyangka Dai Mubai benar-benar berani menyentuhnya. Meskipun dia tidak benar-benar terluka, rasa sakit di sekujur tubuhnya masih memberitahunya bahwa ini benar-benar nyata. Untuk sesaat air mata memenuhi tepi matanya, menatap kaku Dai Mubai tanpa bisa berkata-kata. Dai Mubai memandang Tang San di hadapannya, dan perlahan-lahan mengeluarkan seteguk ki keruh, kekuatan roh di tubuhnya menahan di dalam. Baiklah, San kecil, aku akan membiarkanmu menyelamatkan muka. Mata jahatnya menatap Ning Rongrong dengan pandangan dingin. Kamu ingat kata-kataku dengan baik, ini bukan rumahmu, jangan memprovokasi aku lagi. Jika tidak, aku tidak akan mempertimbangkan statusmu. Meninggalkan kata-kata ini, dia memulai dengan langkah besar, langsung menuju ke dalam akademi. Tang San. Ning Rongrong menyeka air mata dari matanya, tiba-tiba memanggil nama Tang San dengan keras. Tang San menekan ketidaknyamanan di dalam tubuhnya, berbalik untuk melihatnya. Ning Rongrong dengan ganas berkata, saya akan mempekerjakan Anda untuk membunuhnya. Gunakan senjata Anda yang tidak biasa itu untuk membunuhnya. Selama Anda melakukannya, setelah itu Anda adalah tamu kehormatan Seven Treasures Glazetile School kami. Saya akan memberi Anda uang, 10.000 koin roh emas, bagaimana dengan itu? Selanjutnya setelah itu dukungan tanpa syarat dari Seven Treasures Glazetile School. Jika orang yang sekarang berdiri di sana adalah seorang guru jiwa biasa, mereka pasti akan sangat tergoda. Dukungan Seven Treasures Glazetile School, arti dari beberapa kata ini memiliki arti yang seperti apa? Sebagai salah satu dari 7 keluarga besar dunia ini, kekuatan yang dimiliki Seven Treasures Glazetile School sulit dibayangkan. Setiap guru jiwa dengan dukungan mereka bisa naik tinggi di benua Douluo. Terutama untuk jenis jenius seperti Tang San, yang didukung oleh pengaruh yang luar biasa ini, seseorang memperoleh keuntungan yang tak terhitung. Tang San dengan tidak tergesa-gesa berjalan di depan Ning Rongrong, menatapnya dalam-dalam. Ning Rongrong, di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang dan pengaruh. Akademi ini masih tetap akademi. Kami semua adalah pelajar. Jika Anda terus memiliki sikap seperti ini dan perasaan terangkat tinggi yang dibawa oleh sekolah Ubin mengkilap 7 harta karun, maka saya mendorong Anda untuk tetap meninggalkan tempat ini. Kamu, apakah kamu tidak tahu seberapa kuat 7 harta karun Glazetile School kita? Ning Rongrong tidak mau melihatnya. Tang San dengan tenang tersenyum. Sebagai orang dari 2 kehidupan, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengetahui gadis berusia 12 tahun ini sebelum dia? Apa yang aku tahu? Apa yang tidak saya ketahui? Apakah ini ada hubungannya dengan Anda? Xiao Wu, ayo pergi. Dengan geleng kepala yang agak menyesal, Tang San dan Xiao Wu juga masuk ke akademi. Melihat siluet kepergian mereka, seluruh orang Ning Rongrong kaku. Jika berbicara tentang kekuatan Dai Mubai membuatnya marah, maka ekspresi kasihan di mata Tang San saat dia pergi semakin memprovokasi dia. Dari masa kanak-kanak sampai sekarang, dia selama ini tumbuh besar di telapak tangan para petinggi sekolah Seven Treasures Glazetile. Pemikiran di dalam hatinya telah lama terbentuk, tetapi hari ini, satu demi satu menerima 3 provokasi yang kuat, membuatnya tiba-tiba bertanya, kenapa mereka semua seperti ini padaku? Apakah saya sebenarnya salah? Oscar. Bagaimana mungkin Ning Rongrong ingin diyakinkan bahwa kesalahan itu adalah miliknya, berbalik untuk melihat ke arah sekarang merangkak dari tanah untuk berdiri di Oscar. Apakah kamu tidak ingin membantu saya? Mata bunga persik Oscar menunjukkan sedikit kekecewaan. Saat pertama kali melihatmu, kamu membuatku merasa seperti makhluk surgawi. Saya percaya bahwa setelah Anda dewasa, Anda pasti akan menjadi cantik yang mempesona. Dan juga, saya sangat menyukai kelembutan yang Anda tunjukkan pada saat itu. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengejar Anda,
Bahkan jika saya hanya berasal dari keluarga biasa dan Anda adalah anak dari Seven Treasures Glazetile School, saya tetap tidak peduli. Tapi, saya menemukan saya salah. Apalagi sangat salah. Salah? Mengapa? Ning Rongrong menatapnya tanpa pengertian. Oscar tersenyum tipis, karena kamu sama sekali bukan tipeku. Anda tidak bisa membuat saya mengabaikan seluruh hutan untuk pohon itu. Saya tidak bisa menandingi putri kecil Seven Treasures Glazetile School. Bagaimana saya bisa membantu Anda bahkan jika saya mau? Untuk orang apa kamu menganggapku? Pelayanmu, tidak lebih. Maaf, saya masih lebih baik sendiri. Saya pikir, di Seven Treasures Glazetile School Anda akan memiliki banyak orang yang ingin membantu Anda. Tidak perlu kekurangan orang seperti saya. Dia sudah tahu dengan jelas, sebelum yang lain kembali, Oscar sudah sangat merasakan sifat cacat Ning Rongrong. Meski masih muda, Oscar juga punya pacar lebih dari satu. Termasuk Tang San, dari semua siswa baru yang masih belum mengetahui Oscar itu, terlepas dari semangatnya yang tidak biasa itu, pikirannya bahkan lebih menakutkan. Sebagai orang yang cerdas, ketika menyadari sepenuhnya masalah tersebut, bagaimana dia akan memilih? Menghadapi jalan yang sulit? Tidak. Dia tidak terlalu keras kepala. Kadang-kadang menyerah adalah alternatif terbaik. Menonton Oscar juga masuk ke dalam akademi, Ning Rongrong tidak mengundurkan diri berteriak. Apakah kamu tidak suka aku? Bahkan Anda tidak bersedia mendukung saya? Oscar berhenti, tanpa menoleh. Apa yang dikatakan Tang San barusan benar. Jika kamu masih memiliki sikap dan watak seperti ini, tinggalkan tempat ini. Ini benar-benar tidak cocok untuk Anda. Hanya saja, dengan kamu seperti ini, kata, teman, akan selamanya menjadi harapan yang boros untukmu. Oscar telah pergi. Kesepian, ketidakberdayaan, frustrasi, rasa sakit, setiap jenis perasaan terus-menerus mengejutkan hati Ning Rongrong yang baru berusia 12 tahun. Tetesan air mata jatuh diam-diam, dia tiba-tiba menemukan, mungkin dia benar-benar salah. Apakah dia punya teman? Anak-anak lain seusianya di sekolah, saat melihatnya akan membungkuk dan mengikis, atau bersembunyi di kejauhan. Di belakang punggungnya, mereka memanggilnya iblis perempuan kecil. Teman-teman, apakah hanya harapan yang boros? Tidak, tidak, tidak. Ning Rongrong tiba-tiba merasakan semacam kepanikan yang kuat membanjiri hatinya. Bagi dia, malam yang tak terelakkan ini adalah malam tanpa tidur. Bertahun-tahun kemudian, ketika Seven Treasures Glazetile Ning Rongrong mengingat kembali masalah masa mudanya, dia memberitahu anak-anaknya, dia pernah mengalami malam. Dalam seluruh hidupnya malam yang paling menyakitkan, yang menyebabkan perubahan paling signifikan dalam hidupnya. Dini hari. Tang San terbangun dengan pikiran jernih untuk menjalani kultivasi. Setiap pagi mengolah mata setan ungu telah menjadi bagian dari jam biologisnya. Hari ini Oscar belum kembali tidur tetapi malah berkultivasi. Hanya saja dia masih belum bangun. Tang San dengan lembut dan diam-diam meninggalkan asrama, pindah ke atap, memulai kultivasi hariannya yang diperlukan. Setelah istirahat satu malam, luka dalam yang dideritanya kemarin sebagian besar sudah sembuh, dan meskipun organ dalamnya masih agak sakit, sudah tidak bisa dianggap serius. 1 atau 2 hari lagi dan dia akan sembuh total. Saat membudidayakan mata setan ungu, di benak Tang San muncul peristiwa pertarungan kemarin dengan dua bersaudara Tai Long dan Tai Hu. Terutama serangan terakhir kedua bersaudara itu. Roh meninggalkan tangan, mengejar lawan untuk menyerang, memfokuskan kekuatan penuh menjadi satu pukulan. Kekuatan roh mereka jelas lebih rendah darinya, tetapi bisa membuatnya mengalami luka. Jika dia dipukul di depan, dia mungkin masih menderita luka berat. Bahkan jika itu adalah kemampuan roh Tai bersaudara, dengan teknik ini tampaknya tidak terlalu sulit untuk dicapai. Dia juga memiliki hammer. Jika metode serangan semacam ini juga dapat digunakan dengan hammernya, apa efeknya? Meskipun palu Tang San tidak berasal dari rohnya, dia bisa yakin bahwa palu miliknya yang dibandingkan dengan palu Tai bersaudara jauh lebih berat. Sedangkan untuk mengejar musuh, dari sudut pandang tertentu, mengandalkan controlling Kren Cacing Dragon bisa mencapainya, mirip dengan mengeluarkan hammer miliknya sendiri seperti senjata tersembunyi. Sayangnya, dua jenis roh tidak dapat digunakan pada saat yang sama. Jika tidak menggunakan pengikat rumput perak biru pada batang palu, bukankah itu akan menjadi meteor hammer? Memikirkan hal ini, Tang San memutuskan untuk meluangkan waktu untuk menguji apakah palu miliknya dapat digunakan seperti ini, kapasitas apa, bagaimana cara melempar palu, menggunakan teknik apa. Semua ini membutuhkan eksperimen praktis untuk mengetahuinya. Secara bersamaan itu juga harus dipraktikkan berkali-kali. Saat ini tentu saja tidak akan berhasil. Palu hitam itu menghabiskan kekuatan roh yang luar biasa.
saat ini lukanya masih belum pulih. Olahraga yang tergesa-gesa justru sebaliknya dengan mudah melukainya lebih jauh. Setelah menyelesaikan budidaya mata setan ungu, Tang San juga melakukan beberapa latihan senjata tersembunyi sederhana sampai pergi untuk sarapan. Dia bangun paling awal, dan setelah dia selesai makan sarapan, Dai Mubai tiba di ruang makan dengan ekspresi muram. Melihat Tang San, dia hanya mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tepat setelah Dai Mubai, Xiao Wu muncul ketiga. Setelah itu hanya Ju Zhuqing dan Ma Hongjun. Tang San menyatakan kepada Xiao Wu bahwa tidak ada yang menjadi masalah dengannya, dan Xiao Wu meyakinkan duduk untuk makan. Ma Hongjun memiliki energi yang hidup dan penampilan yang cerah, seolah-olah dia telah kehilangan beberapa jin berat badan. Meski Fatih lugas, dia masih bisa membaca bahasa tubuh, melihat penampilan suram Dai Mubai, juga tidak berani berkata apa-apa, buru-buru sarapan. Sedangkan untuk Oscar dan Ning Rongrong, keduanya tidak sampai di ruang makan. Fatih, kamu keluar tadi malam. Melihatnya selesai sarapan, Dai Mubai tiba-tiba angkat bicara. Ma Hongjun mengangguk, dengan suara rendah berkata, kemarin api jahat kurang lebih dikosongkan, saya seharusnya tidak harus keluar selama 2 hari ini. Dai Mubai berkata, itu bagus. Malam ini kau tinggal di asrama, aku akan pergi mencari si kembar terakhir kali. Mata Fatih bersinar, Bos Dai, kamu makan daging, bukankah aku punya sup untuk diminum? Dai Mubai membentak, karena hal seperti ini harus dinikmati bersama, mengayunkan pinggul dengan kuat tidaklah manis. Saat dia mengatakan ini, dia juga dengan sengaja menatap Ju Zhuqing. Ju Zhuqing tidak bereaksi, seolah-olah dia pada dasarnya tidak mendengar kata-kata mereka. Nona muda yang sedingin es ini hanya minum sup nasi di depannya. Konflik tak berwujud tidak berlanjut. Saat bel kelas mulai berbunyi, semua orang buru-buru menyelesaikan sarapan, tiba di halaman besar. Baik dekan atau guru manapun telah tiba, tetapi di lapangan sudah ada satu orang, Ning Rongrong. Masih belum ada tanda-tanda Oscar. Pipi kecilnya yang cantik tampak pucat dan pucat, matanya memerah, semangatnya tampak sangat sedih. Untuk kelas hari ini mereka masih memiliki dekan Flender. Kelompok Tang San telah menunggu tidak kurang dari 1/4 jam sebelum dekan ini datang berjalan-jalan. Tatapan Flender pertama kali jatuh pada Ning Rongrong, tapi dia tidak mengatakan apapun padanya. Hari ini adalah kelas keduamu. Bagaimana dengan Oscar? Apakah dia tidur lagi? Tang San buru-buru berkata, ketika saya pergi pagi ini dia masih berkultivasi. Mungkin mediasinya tidak dapat dipatahkan tepat waktu. Flender mengerutkan kening, untuk kelas hari ini kita tidak bisa mulai tanpa dia. Tang San, panggil dia. Tang San baru saja akan kembali ke asrama ketika dia melihat Oscar buru-buru lari dari asrama. Namun, di wajahnya tidak ada kepanikan karena datang terlambat, malah dipenuhi kegembiraan. Oscar, apakah Anda ingin berlari beberapa putaran lagi? Dean Flender memelototinya. Oscar buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, Dean tolong dengarkan penjelasan saya. Saya menerobos, saya mencapai peringkat ke-30. Apa? Tidak hanya Flender, tatapan heran semua orang beralih padanya secara bersamaan, termasuk Ning Rongrong. Umur Oscar 1 tahun lebih muda dari Dai Mubai, dia masih berumur 14 tahun, 14 tahun mencapai peringkat ke-30 kekuatan roh, ini sudah setara dengan angka yang mengejutkan, yang lebih penting adalah, Oscar memiliki roh sistem makanan, milik kategori roh yang paling sulit dibudidayakan. Dari beberapa jenis makna, peringkat ketiganya dibandingkan dengan peringkat ke-30 guru jiwa pertempuran jauh lebih menantang. Tetapi untuk setiap level yang dipromosikan oleh guru jiwa sistem makanan, efek tambahan makanan akan sangat kuat. Di benua Douluo, Master Spirit Sistem Makanan peringkat ke-30 atau lebih tinggi sudah relatif jarang. Jika bergabung dengan tentara, semua bisa menikmati bayaran 1.000 orang komandan, atau bahkan lebih tinggi. Peringkat ke-40 atau lebih bahkan kurang umum. Spirit Master Sistem Makanan peringkat 50 atau lebih tinggi bahkan lebih seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Dan Spirit Master Sistem Makanan peringkat 60 atau lebih tinggi praktis tidak muncul, bahkan jika ada, mereka juga akan dibudidayakan sekali dalam beberapa tahun oleh klan besar. Atau Spirit Hall. Jika sistem makanan tingkat Grandmaster Roh, guru roh dapat dikatakan menghasilkan makanan untuk dikonsumsi 100 orang, maka, satu penatua roh, bahkan jika itu adalah penatua roh yang baru saja menembus peringkat ke-30, juga cukup untuk memasok makanan untuk 500 orang atau lebih. Seiring dengan naiknya peringkat, angka ini akan terus naik. Pada saat yang sama, mencapai peringkat ke-30 juga berarti guru jiwa sistem makanan akan mampu menghasilkan jenis makanan atribut tambahan ketiga. Mengenai membantu tim,
itu akan sangat meningkat. Mata Flender bersinar dengan jelas. Bagus, 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 Oscar, kamu tidak mengecewakan saya. Anda termasuk siswa saat ini yang kedua mencapai peringkat ke-30. Saya mengucapkan selamat atas nama akademi. Saat ini, bahkan ekspresi Daimubai tidak lagi suram, berjalan ke sisi Oscar dan menepuk bahunya. Ao kecil, selamat. Meskipun Anda sedikit lebih lambat dariku dalam mencapai peringkat ke-30, sebagai guru jiwa sistem makanan, Anda sudah tampak jenius yang lebih luar biasa daripada saya. Jangan beritahu saya, ditolak untuk membantu Spirit Master yang sedang menerobos roh? Little Ao dengan canggung memelototi Daimubai, sekali lagi melihat Ningrongrong yang bermata merah, berkata sambil tersenyum masam, selalu tanpa keterikatan apapun, bagaimana Anda bisa berbicara tentang dicampakan? Jangan menggodaku. Tang San, Xiao Wu dan Ma Hongjun melangkah maju satu demi satu untuk mengucapkan selamat. Ningrongrong berdiri di tempatnya, menatap Oscar dengan ekspresi agak rumit di matanya, tetapi Ju Zhuqing tetap menunduk, tidak tahu harus berpikir apa. Baiklah, kelas hari ini akan dimulai sekarang. Suara Flender membuat semua orang mundur dari ucapan selamat kepada Ao kecil. Kelas hari ini sangat sederhana. Oscar, Anda memiliki peran utama hari ini. Kursus hari ini, untuk Anda masing-masing selain Oscar, harus makan setidaknya satu sosis yang diproduksi oleh kekuatan roh Oscar. Apa? Xiao Wu berteriak ketakutan mendengar kata-kata Flender. Din, kelas apa ini? Kata Flender dengan angkuh. Ini disebut pelatihan kemampuan beradaptasi. Saya bertanya kepada Anda, apakah kehidupan atau reputasi lebih penting? Jika Anda hanya dapat memilih salah satunya, mana yang akan Anda pilih? Meskipun mantra roh Oscar agak vulgar, seperti yang saya katakan kemarin, dia adalah sistem makanan kekuatan roh bawaan Spirit Master, sangat berbakat. Sosis yang dia buat adalah spirit sistem makanan terbaik yang pernah saya lihat. Sementara di akademi, dia adalah salah satu dari kalian. Kalian akan belajar bersama. Jika kalian tidak dapat mencapai hubungan dengannya, kalian akan menyia-nyiakan pendamping tambahan terbaik kalian. Pada saat yang sama, ini juga untuk melatih sikapmu. Bahkan jika ini tidak mungkin untukmu, di masa depan bagaimana kamu akan bertahan di alam Spirit Master? Untuk bertahan hidup, dengan cara adil atau busuk, apalagi makan satu sosis, ketika dalam situasi hidup dan mati. Bahkan jika itu tikus, kecoa atau cacing tanah semua harus dimakan. Mendengar kata-kata terakhir Flender, ketiga gadis yang hadir secara bersamaan memucat, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Terutama Ningrongrong sudah memiliki keinginan untuk muntah. Kelas ini wajib untuk semua orang. Jika tidak, Anda tidak perlu tinggal di sini. Jangan meragukan keputusan saya, hari pertama Anda masing-masing tiba, seseorang memberitahu Anda bahwa pendidikan Akademi Shrek adalah untuk monster, bukan orang biasa. Oscar, mulai.